Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Gaji Istriku Saat Menjadi TKW, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Aku mengelus dada mendengar hujatan beberapa ibu yang ada di dalam warung. Tubuhku sudah berbalik ingin pergi saja dan membeli rokok di tempat lain. Tapi malang, salah satu dari mereka melihatku dan langsung berseru, "Lihat, Anom ada di sini." Tak bisa terelak lagi, ibu-ibu yang ada di dalam warung berhamburan keluar mendekatiku. "Kamu dari mana, Nom? Habis ngantar calon istrimu itu ya?" Seorang ibu langsung bertanya ketika tiba di depanku. "Hah, dia bukan calon istriku," jawabku dengan ketus. Dasar busuk. Sudah terbukti dilihat dan didengar banyak orang, masih saja menyangkal." Ibu yang lain menyambut. Tentu saja aku marah karena serangan mereka. Jika satu atau dua orang aku bisa menghindar dengan mudah, tapi mereka cukup banyak. Aku yakin mereka ada di sini bukan untuk berbelanja, melainkan sengaja kumpul untuk membicarakan diriku. Kejadian di depan rumah kepala dusun tadi telah tersebar luas. Aku yang geram menjawab mereka dengan bentakan, "Terserah kalian mau percaya atau tidak. Aku tidak suka kalian kepo, ikut campur urusanku seperti ini." Bukannya diam dengan bentakanku, mereka malah semakin berani. Salah seorang dari mereka berkata dengan berapi-api, "Hei, siapa yang sudah ikut campur urusanmu? Andai kau menikah dan bersinar dengan nenek-nenek itu, tak ada yang peduli. Kami begini sama tak karena Anjani. Kami kasihan pada istrimu yang telah kau perbodoh itu." "Iya, kasihan sekali Anjani. Hidupnya berantakan setelah menikah dengan Anom." "Iya, dia dijadikan budak oleh suami dan mertuanya. Dia dipaksa menjadi mesin uang. Kini setelah semua yang ia lakukan, dengan mudah suaminya selingkuh. Kasihan ya Anjani ya." Ucapan berlebihan dari ibu-ibu membuatku semakin geram saja. Ingin rasanya menjawab kasar, tapi tak ada guna karena aku mendapat balasan yang jauh lebih kasar lagi. Ingin pergi tidak mungkin juga. Ibu-ibu gila ini sengaja menghalangi jalanku. Saat terpojok, tiba-tiba ibuku datang. Wanita parubaya yang telah melahirkanku itu sepertinya ingin membeli sesuatu. Raut wajahnya terlihat berang melihatku di antara kumpulan ibu-ibu. Mungkin dia tahu jika anaknya yang tampan berwibawa ini sedang dikeroyok ibu-ibu. "Lihat, ibunya datang." "Kok bisa kebetulan ibunya datang ya?" Mereka berhenti menghujat. Mereka saling berbisik karena kedatangan ibuku. Namun sepertinya ibuku mendengar ucapan mereka barusan. Dengan sinisnya ibuku berucap pada mereka, "Mengapa pada diam setelah aku datang? Siapa yang tadi bilang bahwa aku menjadikan Anjani budak?" Aku pikir ibu-ibu akan tetap diam karena takut pada ibuku. Aku salah. Ternyata mereka tetap menyerang, malah semakin menantang. "Aku yang berkata begitu. Memangnya kenapa? Bukankah semuanya benar seperti itu?" Wanita bertubuh subur yang paling banyak bicara sejak tadi itu menjawab dengan sengit. "Oh, rupanya dram berjalan ini yang bermulut culas ikut campur dan mengataiku," bentak ibuku. Ibu bertubuh subur langsung merah pada. Mungkin ia marah karena ibu mengatainya dram berjalan. Ia seperti ingin bicara lagi, tapi temannya yang lain mendahului. "Kau yang bermulut culas, Hamidah. Kau menyebut fisik orang. Kau pikir dirimu itu sempurna? Meski tubuhmu bagus, tapi sarang hutang." "Cih, siapa bilang aku sarang hutang? Justru orang lain yang datang meminjam uang padaku." Bahkan ibu meludah menjawab hinaan ibu tadi. "Hei, besar mulut kau Hamidah. Kau berbangga dengan uang hasil keringat menantumu. Iya, tidak tahu malu. Di negeri orang Anjani memeras keringat mengerjakan ini itu tiada henti. Di sini uang hasil keringatnya digunakan berfoya-foya oleh para benalu.
Hinaan ibu-ibu membuat darahku terasa mendidih. Yang aku tidak habis pikir, mengapa mereka begitu usil mencampuri urusan rumah tangga aku. Anjani istriku, bukankah tak ada yang salah jika uangnya aku nikmati? Mengapa justru mereka yang mengamuk seperti ini? Apa mungkin mereka iri melihat aku dan ibuku hidup tenang terima kiriman, sedang mereka harus bekerja banting tulang demi sekilo beras? Sungguh ibu-ibu di kampung ini tidak tahu malu. Ternyata mereka semua sama saja dengan Cindy, iri dengki dan selalu ikut campur urusan orang. Sebelum aku berhasil menjawab ucapan sinis mereka, ibuku sudah berteriak lebih dulu. Tutup mulut kalian, berani sekali mengataku benalu. Apa hak kalian ikut campur urusanku? Apa kalian iri melihatku dikirimi uang oleh menantu? Jika kalian iri dan sangat ingin, sana suruh menantu kalian menjadi TKW juga. Jangan hanya menjadi tukang gibah di tiap sudut. Tak ada yang iri. Kami begini karena menyayangkan cara kalian terhadap Anjani. Setelah kalian jadikan dia babu dan mesin uang, kini diselingkuhi pula. Seorang ibu menjawab dengan berteriak pula. Apa urusan kalian? Bila benar seperti itu, bilang saja kalian iri. Ibuku tetap menjawab tidak mau kalah. Hah, dasar mertua licik. Aku berdoa semoga Anjani pulang dan menikah dengan lelaki lain. Dasar bodoh. Mana bisa Anjani menikah dengan lelaki lain bila belum ada talak dari anakku? Zaman sekarang tak ada yang tak bisa. Bila Anjani pulang lalu menggugat cerai, tamatlah riwayatmu. Benar, aku bersedia menjadi saksi bila Anjani gugat cerai. Aku di pihak Anjani dan akan bersaksi bahwa Ano memang suami benalu dan tukang selingkuh. Aku pun bersedia juga menjadi saksi untuk memberatkan Anom. Aku juga bersedia. Riuh suara mereka memojokkanku dan membela Anjani. Ada apa sebenarnya? Mengapa suaminya jadi seperti ini? Siapa sebenarnya dalang dari kericuan ini? Siapa yang telah memprovokasi ibu-ibu agar benci padaku? Sebelumnya tak ada yang seperti ini. Tak bisa kupungkiri hari risau dan takut mendengar ucapan mereka. Jika benar Anjani pulang dan menggugat cerai, apa yang harus aku lakukan? Sama denganku, ibu pun terlihat risau dan sangat marah. Namun kembali dengan berteriak, ia menimpali ucapan ibu-ibu itu. Omong kosong kalian semua. Kita lihat saja. Apa benar yang seperti kalian katakan? Anjani tidak akan pernah pulang untuk menggugat cerai. Dia sangat mencintai anakku. Bukankah kalian sama-sama tahu bahwa ia rela terbuang dari orang tua dan keluarganya demi untuk menikah dengan anakku? Ya, tak kuduga teriakan ibu membuat mulut nyinyir ibu-ibu menjadi bungkam. Aku menyeringai puas melihat mereka yang tak berkutik lagi. Aku pun ikut lega karena kenyataannya memang begitu. Anjani terlalu mencintaiku. Ya mustahil bila ia akan menggugat cerai. Hei, dasar sampah. Beraninya bicara omong kosong saja. Seru ibuku lagi. Ucapan ibu kali ini membuat ibu-ibu kembali beringas. Mereka menyerang lagi. Siapa yang sampah? Kau atau kami? Kaulah yang makan. Jika tidak ada uang dari menantu, kau tidak akan dapat makan. Kau yang sampah. Jika tidak berutang pada rentenir tidak dapat bergaya. Sekompak itu mereka menyerang ibuku. Namun bukan Hamidah namanya bila tak bisa menjawab cacian. Siapa yang berutang pada rentenir? Siapa? Kalian menuduh tanpa bukti. Aku punya uang banyak. Anak-anakku selalu memberi uang. Aku tak pernah makan dari hasil Anjani. Menantu pelitku itu hanya mengirim untuk belanja anaknya saja. Itu pun tidak cukup. Aku tidak pernah berutang. Uang dari anak-anakku sudah lebih dari cukup untuk biaya hidup. Ibuku menjawab dengan jumawa. Aku tahu apa yang ia katakan itu bohong. Tapi tetap saja aku membela. Biarkan saja ibu berkata begitu. Menjelekkan Anjani agar warga tahu bahwa istriku itu memang pelit perhitungan. Ibu-ibu saling berbisik, mungkin mereka percaya dengan perkataan ibu yang terlihat sangat meyakinkan tadi. Ibuku membusungkan dada terlihat bangga karena berhasil membuat ibu-ibu diam. Ayo Nom, kita pulang saja, seru ibu kemudian. Akan tetapi baru saja tubuh ibu berbalik dengan hendak melangkah pergi, sebuah teriakan menghentikannya. Hamidah! Oh, di sini rupanya dirimu. Aku mencarimu sejak tadi. Dalam sekejap wajah ibu yang tadinya puas, lega karena merasa menang dari ibu-ibu berubah menjadi pucat pasi. Bagaimana tidak? Bu Rati, rentenir tempat ibu meminjam uang 3 bulan yang lalu, berdiri angkuh dengan raut wajah tidak bersahabat. Bukan tanpa sebab Bu Rati begini.
Selama 3 bulan ini ibuku selalu menghindar, bahkan bersembunyi bila rentenir itu datang menagih cicilan. Kini ia menemukan ibuku di tempat ramai. Aku sedih, risau dan juga marah, membayangkan ucapan Bu Rati yang menagih ibuku di depan mereka yang nyinyir, menyebabkan ibuku semakin kena mental. Hamidah, aku sudah memintamu dengan baik-baik, mendatangi rumahmu dengan sopan pula, tapi kau selalu berkelit dan tidak pernah ketemu. Telepon dan SMS pun tak pernah kau hiraukan. Ya, benar saja Bu Rati menagih ibuku di tempat umum. Rentenir Parubaya ini benar-benar tidak beretika. Bisa-bisanya mempermalukan pelanggannya seperti ini. Aku sangat kasihan pada ibu. Wajahnya Pia sangat ketara jika ia menahan malu. Bu Rati, ada apa sih? Sebelum ibuku bersuara, wanita subur tadi bertanya dengan raut penasaran. Bukan hanya dia yang terlihat penasaran, semua yang berkumpul di sini terlihat dengan raut yang sama juga. Bukan apa-apa. Ayo Rati, kita bicara di rumah. Bukan Bu Rati yang menjawab, tapi ibukulah yang berseru dengan cepatnya. Ayo, kita bicarakan di rumah. Sumpah demi apapun aku tidak pernah menghindar darimu Rati. Aku memang jarang di rumah, HP ku juga rusak. Ibuku berbohong lagi. Padahal selama ini ia sengaja menghindari Bu Rati, dan HP-nya juga tidak pernah rusak. Akan tetapi aku tetap diam karena ibuku berbohong demi kebaikan. Namun kebohongan ibu tidak lantas membuat Bu Rati percaya. Aku tidak percaya padamu lagi Hamidah. Aku minta bayar utangmu sekarang juga. Sudah 3 bulan kau menunggak. Seruan Bu Rati membuat ibu-ibu menjadi ricuh, lebih kompak dari tadi. Mereka mencaci ibuku. Bukankah sudah kukatakan untuk membayarnya sekaligus? Tunggu kiriman jadi dulu. Jawaban ibuku semakin membuat semua orang yang ada bersorak menghina. Namun ibuku tidak peduli, dia tetap melanjutkan. Bukankah waktu itu kita sepakat menjadikan Anjani sebagai jaminan? Menantu itu sedang mendapat kendala di tempat kerjanya, jadi belum bisa mengirim uang. Nada ibu mulai melembut. Meski begitu rentenir itu tetap berkata sinis pada ibuku. Waktu itu aku memang sepakat menjadikan gaji Anjani sebagai jaminan. Aku pikir dia akan mengirim setiap bulannya. Nyatanya kini menantumu itu tidak pernah mengirim. Aku tidak mau rugi, tidak bercicil berbulan-bulan. Bukankah semakin lama waktunya semakin besar uang bunganya? Aku sanggup membayar banyak bunga, asalkan jangan dicicil setiap bulan seperti ini. Beri sedikit kelonggaran padaku ya Ti. Nada melemas ibuku membuat ia semakin dihina oleh ibu-ibu nyinyir itu. Tak segan-segan mereka menyoraki ibuku. Tidak punya malu. Besar mulut tapi kenyataannya zong. Memalukan. Tadi begitu anggun, sekarang meratap seperti pengemis. Tidak tahu diri, berhutang dan menjadikan menantu sebagai jaminan. Menjijikan. Melihat ibu menjadi bahan hinaan seperti itu membuat jiwaku terasa tercabik-cabik. Dalam waktu singkat aku sudah mengambil keputusan. Biarlah aku merendahkan diri meminjam pada Hanum lagi, asalkan ibu tidak direndahkan seperti ini. Dengan gerakan cepat aku mendekati ibu yang tengah berhadapan dengan Bu Rati. Ibuku yang tertunduk dalam dengan wajah pucat, sementara Bu Rati berdiri tegak membusungkan dada terlihat begitu angkuh. Jangan mengemis lagi Bu, jangan terlalu lama juga membiarkan diri menjadi bahan hinaan seperti ini. Mari pulang, biar aku yang membayar lunas semua utang ibu, ucapku kemudian. Ibu mendongak menatap wajahku. Tatapannya terlihat ragu, namun tidak kupedulikan semua itu. Aku berbalik pada Bu Rati, kemudian berseru, beri aku waktu 2 hari. Semua utang ibuku akan aku lunasi dengan bunganya. Tidak perlu menagih cicilan lagi. Utang itu akan aku bayar kontan. Ibu Rati menyeringai namun ia setuju juga. Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu, serunya dengan gaya semakin sombong. Hatiku menjadi lega, namun lagi-lagi ibu-ibu berkomentar, ya gampanglah bagi Ano mendapat uang, dia kan punya tambang. Iya ya, ada janda kaya raya yang siap menjadi donatur. Sekali sentuh langsung jadi sultan deh. Ih, ngeri. Rasa hati ingin mengamuk mendengar ucapan mereka, namun sekuat tenaga aku tahan. Tanpa bersuara lagi aku menarik tangan ibu dan menaiki motor. Kami berdua pulang dalam keadaan diam. Begitu tiba di rumah, ibuku mengamuk sambil membanting barang yang ada di dekatnya.
Semua ini gara-gara Anjani. Gara-gara dia aku dipermalukan. Benar. Benar kata ibu. Semua ini gara-gara istriku itu. Andai dia tidak berulah, tak ada utang pada rentenir yang mengakibatkan ibuku dihina seperti ini. Awas saja kau Anjani, sepulangmu nanti aku akan membuat perhitungan denganmu. Menantu licik tidak tahu diuntung, kacang lupa pada kulitnya. Mungkin ini yang dinamakan air susu dibalas air tuba. Aku benci kamu Anjani. Aku sakit hati. Awas saja bila kau pulang nanti akan kujadikan kamu budakku. Brak. Suara teriakan diiringi bunyi benda jatuh terbanting dan pecah memenuhi seisi ruangan. Aku hanya berdiri mematung, menonton apa yang dilakukan ibuku. Aku tidak melarang, karena saat ini aku pun sama sakitnya dengan ibuku. Seumur hidup baru kali ini dicaci maki orang banyak seperti ini. Dan semuanya gara-gara Anjani. Mungkin lelah mengamuk dan berteriak, ibuku duduk di lantai dan mulai menangis. Sungguh hatiku luar biasa sedih melihatnya seperti itu. Dengan langkah cepat aku mendekatinya, kemudian ikut duduk di sebelahnya. Bu, jangan menangis begini. Aku akan ke rumah Hanum untuk meminjam uang. Apa ibu ingin ikut? Ajaib. Ya, begitu menyebut nama Hanum, tangis ibuku langsung terhenti. Kenapa baru sekarang kau mengingatkan ibu tentang Hanum? Jika sejak tadi kau bicara ibu tidak sampai dihina seperti tadi. Hanum adalah penyelamat ibu. Ayo, kita ke rumahnya sekarang juga. Ibu langsung bersemangat. Kita perlu menelponnya dulu bu, takutnya dia tidak ada di rumah, ucapku. Ya sudah, cepatlah telepon dia. Kurai ponsel yang ada di saku celana, kemudian menelpon Hanum. Begitu terhubung, panggilanku langsung diterima. Iya Nom, sudah kangen lagi ya? Kan baru tadi kita ketemu. Nada bahasa Hanum langsung memenuhi indera pendengaranku karena sedang butuh. Ya, aku mengikuti saja. Iya dek, ini ibu mau bicara sesuatu, ucapku sambil memberikan ponsel pada ibu. Begitu ponsel ada di tangannya, ibuku langsung bercerita sambil menangis. Semua yang terjadi tadi ia tuturkan, bahkan dilebih-lebihkan. Tentu saja Hanum geram mendengar semuanya. Dengan cepat janda tua itu memintaku datang untuk mengambil uang. Biar Kak Anom saja yang datang. Ibu tunggu di rumah saja. Ibu istirahat saja. Aku yang juga ikut mendengar ucapan Hanum menjadi tak enak hati. Mengapa ia memintaku datang seorang diri saja? Apa yang ia direncanakan janda tua itu? Karena luar biasa butuh, akhirnya aku yakin juga. Hari sudah gelap ketika aku tiba lagi di rumah Hanum. Wanita tua itu sudah menunggu di ruang depan ketika aku datang. Dengan gaya santai menantang, ia duduk di sofanya yang mewah. Baju dan celana pendek yang ia gunakan tidak membuatnya seksi, malah terlihat lucu bagiku. Sini Nom, kita minum-minum dulu, ucapnya. Ia melambaikan tangan dan menunjuk tempat di dekatnya. Seperti biasa, ia selalu memintaku duduk di sisinya. Dengan cepat aku mendekat, tak ingin membuang waktu terlalu lama. Aku ingin uang itu segera berada di tanganku. Bila perlu malam ini juga akan kuberikan pada Bu Rati yang sombong itu, agar ia tahu aku dan ibuku bukan orang rendah yang bisa dihina sesuka hati. Kuikuti keinginan Hanum untuk meminum minuman ringan dan memakan cemilan yang sudah ia sediakan. Setelah segelas minuman jeruk itu habis, kepalaku terasa berbeda. Aku pening. Tubuh juga gerah secara tiba-tiba. Nom, uangnya ada di kamar. Ayo temani adik mengambilnya. Hanum berkata manja sambil merangkul pundakku. Karena kepala terasa semakin berat, aku tetap diam. Ayolah. Hanum merengek sambil menarik tanganku. Akhirnya aku berdiri, mengikuti kemauan Hanum untuk mengantarnya mengambil uang di kamar. Ketika aku berdiri dan hendak berbalik, aku melihat seseorang di pintu yang menghubungkan ruang tengah dan ruang depan tempatku ini. Namun ketika aku memperhatikan sekali lagi dengan seksama, orang itu sudah tidak ada. Ayo, Hanum terus merengek sambil merangkul, dan entah kenapa aku menurut saja membiarkan Hanum merangkul. Dan aku pun memasuki kamar bersamanya. Gerak semakin menjadi. Begitu tiba di dalam kamar terjadi keanehan. Tiba-tiba ada Anjani bersama aku. Istriku itu menatapku dengan binar mata penuh cinta.
Aku tak bisa mengendalikan diri, rindu yang menggembus sejak lama tak bisa aku tahan lagi. Anjani, lirihku. Mendadak Anjani yang sudah berada dalam pelukan menepis kasar tanganku yang menyentuh wajahnya. Aku Hanum, bukan Anjani. Bentaknya. Mendadak aku juga tersadar. Spontan aku berdiri dan Hanum pun terjatuh. Posisi duduk kami yang berada di pinggir ranjang membaca janda tua itu jauh dengan mudah. Aku benar-benar kaget, jijik. Ternyata Hanumlah yang sejak tadi bersama aku, bukan Anjani. Dengan serta-merta aku keluar dari kamar. Keanehan tadi membuatku tersadar jika semuanya sedang tidak baik-baik saja. Aku terduduk di sofa ruang tengah yang berhubungan langsung dengan kamar Hanum. Kujambak rambutku kasar, merasa frustasi dengan apa yang telah terjadi. Hampir saja aku berzina dengan Hanum. Jika saja janda tua itu tidak membentak, tentu aku sudah melakukan dosa dan pengkhianatan. Merasa Hanum telah berbuat curang, aku menjadi marah. Tapi ketika mengingat tujuanku datang ke sini, aku tetap duduk sambil memendam amarahku. Kakak di sini. Hanum kemudian keluar. Dia nampak biasa saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku yang masih panik tidak karuan belum bisa menjawab pertanyaan Hanum. Wanita tua itu kemudian mendekat dan duduk kembali di dekatku. Kakak berkeringat, ucapnya sambil menyela peluh yang membasahi keningku. Tidak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Aku gugup. Rasa yang tadi belum hilang seutuhnya membuatku gemetar tidak karuan. Apa kakak ingin istirahat lagi? Mendengar ucapan Hanum, aku langsung berdiri. Sebaiknya aku pulang saja, ucapku kemudian. Rasa kecewa tak bisa disembunyikan oleh Hanum, namun janda tua itu begitu pintar menguasai diri. Dalam sekejap senyum manis tersungging di bibir merahnya, Hanum membelai pundakku, kemudian berdiri dan melangkah kembali menuju kamar. Dia keluar kembali dengan cepat dan menyerahkan segepok uang padaku. Ini banyak sekali, ucapku sambil meraih uang yang ia berikan. Gunakan saja itu untuk keperluan sehari-hari juga, ujarnya. Meski merasa tidak enak, aku menerima juga uang dari Hanum itu. Tidak ingin terlalu lama di dekatnya dalam keadaan seperti ini, akhirnya aku pamit untuk pulang. Hanum tidak menahan. Ia memberikanku pergi, bahkan mengantari hingga teras rumah seperti biasanya. Pakik ibu memegangkan telinga ketika aku pulang dan menyodorkan segepok uang padanya. Nanti bibirnya memuji dan membanggakan Hanum. Hanum luar biasa, tak ada wanita sebaik dirinya di dunia ini. Hanum sangat tulus. Ibu terharu. Jika tak ada dirinya, ibu akan semakin dipermalukan orang sekampung. Ibu berharap selamanya Hanum seperti ini. Jangan ada masalah apapun yang membuatnya berubah. Ya, seruan girang ibu berbanding terbalik dengan rasa hatiku saat ini. Aku risih, takut dan jijik, namun tak aku tambahkan dan ceritakan pada ibuku itu. Aku tidak mau merusak suasana hati wanita yang sangat kuhormati itu dengan apa yang baru saja aku alami. Ibu tidak tahu jika anaknya hampir saja dimakan habis janda tua itu. Ibu tidak tahu betapa ngerinya hatiku saat ini. Aku ingin menyudahi semua ini, tetapi bila tidak seperti ini, kemana aku harus mencari uang? Apa aku harus menjadi kuli seperti dulu? Tidak. Aku tidak mau hidup rendah menjadi kuli serabutan seperti dulu. Harus berpura-pura dan bersandiwara demi bisa dekat dengan orang yang ekonominya lebih tinggi, ya termasuk Anjani. Aku tidak mau masa kelam berkubang dalam kemiskinan seperti dulu terulang lagi. Bila ingin menghindar dari Hanum, aku harus bisa mengembalikan semuanya seperti dulu. Mengembalikan Anjani, tegas padanya seperti dulu agar semua gajinya dikirim lagi kepadaku. Pagi-pagi sekali, ibu sudah terlihat rapi dan datang mendekatiku yang tengah termenung di dalam kamar. Nom, ayo antar ibu, ucapnya kemudian. Antar kemana? Jawabku malas. Ke rumah Bu Ratih. Aku baru ingat jika akan membayar utang itu. Masih dengan rasa malas aku bangkit dan mengikuti kemauan ibuku. Aku mengantar ibu hingga ke depan rumah Bu Ratih. Dengan gaya angkuh, ibu menyerahkan uang untuk membayar utang itu. Bahkan ibu sengaja membawa semua uang yang aku dapat dari Hanum dan memamerkannya di depan Bu Ratih. Rentenir sombong itu hanya melengos melihat uang ibuku. Ketika pulang, aku melewati warung kemarin dan ibu meminta berhenti.
Ya, aku tahu maksud ibu. Dalam warung sana ada beberapa orang yang sedang belanja. Ibu sengaja ingin belanja juga untuk memamerkan uangnya yang banyak. Daging sapi yang paling mahal ada nggak? Ibu langsung berseru begitu memasuki warung. Semua penghuni warung yang sebagian besar ibu-ibu nyinyir kemarin mencebik mendengar ucapan ibuku. Ada bu. Bu Wati pemilik warung menjawab ramah. Aku mau 1 kilo. Cumi-cumi juga. Udang juga sekalian. Ini juga bu. Dan itu. Ibu berseru menunjuk ini itu untuk dibeli. Ibu-ibu nyinyir mulai saling bisik. Aku bisa mendengar ucapan mereka. Paling mau berhutang. Sosokan pilih yang mahal-mahal, pasti ujung-ujungnya mau berhutang. Mungkin ibu juga mendengar ucapan mereka. Dengan cepat ibu mengeluarkan semua uang yang ada di tasnya. Malah uang lembaran merah yang cukup banyak itu sampai terjatuh. Astaga, terjatuh. Pekik ibuku dan semua mata terbelalak melihat uang yang berhamburan itu. Dengan gaya yang khas, ibu memungut lembaran uang itu sambil berseru pada Bu Wati. What? Hitung saja belanjaanku. Ya, meskipun sampai jutaan aku tidak akan berhutang. Kamu juga tahu jika diriku ini paling tidak bisa berhutang pada mereka yang kecil seperti ini. Cukup orang yang tidak punya hati saja yang berhutang. Bahkan pura-pura lupa pula pada hutangnya. Entah siapa yang disindir ibuku, yang pasti beberapa di antara ibu-ibu mencebik dan memandang sinis. Aku yakin di antara mereka ada yang sedang berhutang, seperti yang dikatakan ibuku itu. Nam, pulanglah duluan, ibu mau belanja lebih banyak lagi. Pulanglah, kasih Ayara sarapan lauk rendang daging yang ibu masak semalam. Anak kecil itu selalu menolak makan bila tak ada ayam atau daging sapi. Benar-benar hebat ibuku bermain drama. Padahal selama ini Ayara tidak pernah seperti itu. Kadang makan hanya lauk garam. Bahkan akhir-akhir ini makannya pun hanya sedikit saja. Tapi dengan berkata begitu, ibuku sudah membuktikan pada semua orang jika ia perhatian pada Ayara. Akan tetapi banyak yang mencebik mendengar ucapan ibu. Meski mereka tidak ada yang protes, tapi raut wajah mereka terlihat tidak percaya. Ibu-ibu di sini terlihat begitu iri dengki pada ibuku itu. Mungkin mereka juga ingin punya banyak uang dengan cara mudah seperti ibuku. Mengikuti kemauan ibu, akhirnya aku beranjak pulang. Aku tinggalkan warung Bu Wati yang bukan saja tempat membeli sayur mayur dan kebutuhan sehari-hari, melainkan tempat gibah dan pamer juga. Dulu, Anjani sangat jarang mendatangi warung ini. Ia lebih suka berbelanja pada penjual sayur keliling. Hati lega melihat ibuku kini berada di atas angin. Orang-orang yang menghinanya kemarin kini sudah kena batunya. Karena hati juga puas, aku pun berkendara dengan santai. Aku bersiul sepanjang jalan menikmati suasana pagi. Akan tetapi, ketika tiba di depan rumah Cindy, aku tersentak dan spontan motor pun terhenti. Seorang wanita yang berdiri di teras rumah bersama wanita judes itu membuatku terpaku beberapa saat. Anjani kah itu? Gumamku. Iya, tidak salah lagi. Wanita yang bersama Cindy itu adalah istriku. Meski berdiri dengan posisi menyamping dari tempatku dan halaman Cindy yang cukup luas juga, tapi aku hafal betul postur tubuh dan gaya istriku itu. Dia Anjani yang sedang berdiri menghadap ke pekarangan rumahku. Anjani! Teriakku akhirnya. Dengan cepat Cindy berbalik menghadapku, sementara Anjani membeku di tempat tanpa menoleh sedikit pun. Siapa yang kau panggil? Dia bukan Anjani. Cindy membentakku. Tapi aku tidak peduli. Aku membelokkan motor bermaksud mendatangi Anjani yang masih berdiri di teras Cindy. Akan tetapi, sebelum motor masuk ke pekarangan rumah Cindy, lelaki yang hampir kutabrak di depan rumah kepala dusun tiba-tiba keluar dari rumah Cindy. Tanpa basa-basi, lelaki sangar yang belum juga berhasil kuingat pernah bertemu di mana itu membentak dengan mata melotot. Kamu lagi? Masih berani mengakui calon istriku sebagai istrimu? Hah? Kesini! Cepat! Cangkel bola matamu. Otomatis gerakanku terhenti, hati langsung gentar melihat tampang lelaki yang mengakui Anjani sebagai calon istrinya itu. Ya, terasa begitu rumit, terlebih ketika wanita yang aku yakini sebagai Anjani itu berbalik dan melesat pergi begitu saja. Anjani! Aku berteriak memanggil Anjani sebelum ia menghilang memasuki rumah. Akan tetapi wanita yang sangat mirip Anjani itu semakin mempercepat langkahnya. Aku tidak tahan lagi. Meski ada lelaki sangar itu, tapi tetap saja aku bergerak memasuki pekarangan rumah Cindy. Aku ingin melihat lebih dekat wanita yang sangat mirip Anjani itu. Aku ingin memeriksa dan meyakinkan diri
jika dia bukan Anjani seperti yang dimaksud katakan Cindy maupun istri kepala dusun. Mau kemana kau? Lelaki sangar berusaha menghalangi jalanku, namun aku tetap memaksa untuk memasuki rumah Cindy. Biarkan aku masuk. Aku ingin bertemu dengan wanita itu. Jika memang benar dia bukan Anjani, lalu kenapa kau melarangku untuk menemuinya? Aku ingin memeriksa apa dia Anjani atau bukan. Meski hati gentar, namun kulawan juga lelaki sangar bertubuh tinggi menjulang ini. Lelaki sangar mendorong tubuhku, matanya melotot lebar, telunjuknya mengarah ke wajahku. Kurang ajar. Berani sekali kau berkata ingin memeriksa calon istriku. Belum tahulah kamu siapa aku, Sekali lagi kau macam-macam pada calon istriku, maka tulang belulangmu akan kupatahkan, atau kau akan kulaporkan kepada pihak berwajib, bentaknya kemudian. Demi mendengar ancamannya, aku melangkah mundur. Cindy kemudian datang mendekat dan ikut pula membentak. Sebaiknya kau pulang saja, Anom. Jika suamiku pulang akan semakin runyam urusannya. Jika kau sangat penasaran akan kukatakan padamu, wanita yang kau sangka Anjani itu adalah keponakan kepala dusun, dan calon suaminya ini adalah keluarga dari suamiku. Mereka datang ke sini untuk mencari tanah atau rumah untuk dibeli. Meski aku menerangkan dengan panjang lebar, namun aku tetap saja ragu. Bila memang benar yang diucapkan wanita judes ini, lalu kenapa wanita tadi terus menghindar dariku, bahkan sampai-sampai tidak berani memperlihatkan wajahnya padaku? Iya, aku sangat yakin jika wanita itu adalah Anjani. Biarkan aku bertemu dengan bicara dengannya, agar hatiku yakin jika dia bukan Anjani, ucapku akhirnya. Cindy mencebik. Kau begitu ngotot mengakui wanita lain sebagai istrimu? Tidakkah kau malu berbuat seperti ini? Terlihat begitu rindu pada Anjani sampai-sampai salah mengakui calon istri orang sebagai istrinya, sedangkan pada kenyataan kau menyia-nyiakan istrimu. Kau peras dia, setelah itu dengan mudahnya kau selingkuh dengan wanita kaya. Ucapan sinis dari sini membuatku geram. Wanita judes ini benar-benar bermulut pedas dan selalu nyinyir dengan urusan orang. Ucapannya sungguh tidak masuk akal. Kapan aku pernah memeras Anjani? Masalah yang mengirim gajinya memang sudah sepantasnya dilakukan. Jika tidak mengirim padaku, lalu pada siapa lagi? Tutup mulutmu, Cindy. Kau terlalu lancang selalu ikut campur urusan orang. Anjani istriku, sudah sepantasnya dia mengirim gajinya padaku. Aku tidak pernah memeras ya. Semua itu memang sudah semestinya ia lakukan. Bahkan lelaki sangar itu ketakutan mencebik seperti perempuan. Dasar lelaki parasit. Seharusnya gajimu yang dikirimkan pada istri, bukan malah sebaliknya. Aku sumpahin semoga istrimu yang bernama Anjani itu gugat cerai. Kau akan gigit jari, tidak lagi dapat uang dan kehilangan istri juga. Astaga, mengapa aku harus bertemu dengan orang-orang menyebalkan sejak kemarin? Orang-orang yang berhati iri melihatku dikirimi uang oleh istri sendiri. Aku bingung dengan mereka. Bukankah yang mengirimku uang adalah istriku sendiri, bukan istri orang lain? Lalu mengapa mereka begitu benci, malah berharap yang tidak-tidak? Dasar lelaki bermulut lemas. Tampang saja sangar tapi lidah dan perangai seperti wanita. Aku membentak lagi, membentak lelaki sangar hingga membuatnya semakin marah. Kurang ajar, teriaknya. Justru kaulah yang seperti wanita, menunggu dikirimin gaji, bukan memberi gaji. Lelaki yang benar-benar sejati adalah dia yang bekerja banting tulang untuk memakan anak dan istri, bukan sepertimu yang mengandalkan istri lemah untuk mencari nafkah. Ya, apapun yang dikatakan lelaki sangar adalah bentuk dari rasa irinya padaku. Padahal ia orang asing, tapi mengapa ia ikut mengatai juga seperti ini? Ingin rasanya menghantam mulut lemasnya itu, andai saja ia tidak lebih kokoh dariku. Dari parasnya saja aku bisa menerka jika umurnya jauh lebih tua dariku. Meski tak bisa melampiaskan sakit hati dengan pukulan, setidaknya aku bisa menjawab dengan ucapan. Lelaki iri dengki yang mengirim uang untuk istriku. Bukan istrimu, lalu kenapa kau yang malah sewat? Ujarku. Lelaki sangar seperti hendak menjawab lagi, tapi dari belakang terdengar teriakan. Apa yang kau lakukan di sini, Anom? Mengapa belum sampai rumah? Ternyata ibuku yang datang. Baik Cindy maupun lelaki sangar memalingkan wajah, kemudian berbalik dan bergegas memasuki rumah. Apa yang terjadi? Apa mereka takut pada ibuku? Aku pun berbalik menghadap ibu, kemudian menerangkan apa yang terjadi. Bukannya mendapat pembelaan, ibuku malah ikut membentak. Anjani terus yang ada di otakmu. Dia masih ada di Taiwan, mana bisa berkeliaran di sini. Tapi wanita itu persis Anjani, Bu. Aku menyangka cepat ucapan ibu. Buang halusinasimu itu, ayo pulang. Bikin malu saja. Karena tak ingin mendengar omelan terlalu lama, akhirnya aku mengalah.
Pulang meskipun sebenarnya merasa berat karena tidak bisa melihat dan bertemu serta meyakinkan diri bahwa wanita itu Anjani atau bukan. Bahkan setelah tiba di rumahku, tatapan dan perhatianku tidak pernah luput dari rumah Cindy itu. Hari kemudian berlalu tanpa bisa melihat kembali wanita itu. Aku tidak tahu entah kapan dia pergi. Meski sampai sore aku duduk terpaku di teras rumah untuk melihatnya, tapi tetap saja aku tak tahu dan tidak bisa melihatnya lagi. Malam berlalu diiringi gelisahnya hati karena memikirkan Anjani. Ketika pagi tiba, aku disambut oleh riuhnya suara dari luar kamar. Tanpa melihat aku tahu sumber keributan dari mana, dari suara aku bisa hafal jika itu milik kakak-kakak dan anak mereka. Ya, aku tidak tahu jika hari ini mereka akan berkumpul. Pasti ibu yang meminta karena kemarin sudah belanja banyak. Tak, bangunkan adikmu, sebentar lagi Hanum datang. Aku berdecak kesal mendengar teriakan ibuku. Mengapa Hanum harus selalu datang dan ikut berkumpul bila kakak-kakakku datang seperti ini? Akan tetapi meski kesal, aku bangkit juga sebelum Karita menggedor pintu kamarku. Aku juga keluar agar mereka tahu jika aku sudah bangun. Tuh, Hanum sudah bangun, seru Karita. Mandi dan berpakaian rapi lah. Cepat Nom, Hanum akan segera datang. Kita sarapan bersama. Aku ikuti perintah ibu, masuk kembali ke kamar untuk mandi dan berganti pakaian. Benar saja ketika aku keluar lagi dalam keadaan rapi, Hanum sudah duduk manis di antara keluarga aku. Senyumannya mereka begitu melihatku. Dengan penuh sukacita, canda tawa dan raut bahagia. Aku, Hanum dan keluargaku sarapan bersama dengan menu yang dibelikan ibu kemarin. Aku tidak tahu kenapa Ayara tidak ada di antara kami. Ketika ingin menanyakan, aku selalu gagal karena Hanum selalu saja bertanya atau berkata manja dan meminta ini itu padaku. Gelak tawa dan kikik manja dariku, Hanum dan keluargaku mungkin terdengar sampai luar rumah. Aku yakin ada yang iri hingga tiba-tiba terdengar pintu diketuk dan suara yang tidak asing lagi memanggil. Seperti itulah tetanggaku yang bernama Cindy. Hingga tanpa rasa malu mendatangi rumahku saat kami sedang bersenang-senang seperti ini. Mau apa wanita berhati dengki itu kemari? Ibuku berucap ketus. Dia pasti iri mendengar gelak tawa kita, Bu. Aku menimpali. Bukakan saja, ajak dia ikut makan agar tidak lagi terbakar dengki, seru Hanum. Mana sudi aku seperti itu, jawab ibu. Lihat dan usir saja Nom, sambung ibuku lagi. Aku bangkit dengan kesal karena merasa terganggu dengan kedatangan Cindy. Aku berjalan cepat menuju pintu depan, kemudian langsung membukanya dengan kasar. Kamu apa Sin? Bentakan tertahan karena bukan hanya Cindy yang berdiri di teras rumahku, tapi ada dua lelaki berpakaian rapi. Bapak-bapak ini mencari dirimu. Mereka dari pengadilan agama. Cindy menjawab dengan raut wajah berbinar puas. Dari pengadilan agama? Aku berseru bingung. Ya, kami dari pengadilan agama. Salah seorang dari bapak menjawab. Pak, saya pamit dulu ya. Inilah orang yang bapak-bapak cari. Cindy kemudian pamit pada bapak-bapak tanpa peduli sedikit pun padaku yang masih kebingungan. Sebelum benar-benar pergi, Cindy berbalik menatapku kemudian menyeringai. Hati langsung merasa jika wanita yang menjadi tetanggaku ini jauh lebih jahat dari yang aku kira. Dia terlihat begitu puas melihatku dalam masalah seperti ini. Entah, aku juga sangat bingung. Ada perlu apa petugas dari pengadilan agama datang ke rumahku? Setelah Cindy berlalu, bapak yang masih berdiri di depannya bertanya, apakah benar bapak yang bernama Anom Satria? Iya benar pak. Aku menjawab dengan kikuk. Dan baru aku sadari kenapa belum juga mengajak tamuku masuk. Mari masuk dulu pak, seruku kemudian. Oh terima kasih. Tapi kami di sini saja. Kami tidak lama, hanya mengantar ini saja. Salah seorang dari mereka menyodorkan sebuah kertas. Aku yang masih bingung menerima dengan ragu. Ini apa? Tanya aku terbata-bata. Surat gugatan cerai. Aku belum bisa mencerna apa yang barusan aku dengar. Surat gugatan cerai dari siapa? Dan untuk siapa? Mari pak, kami pamit dulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Aku yang masih berdiri kaku hanya bisa menjawab salam dari mereka. Aku yang tidak mengerti dengan arti dari surat yang mereka berikan, masuk ke dalam rumah tanpa membuka surat yang ada di tangan. Begitu tiba kembali di ruang tengah, ibu langsung bertanya, "Ada perlu apa Cindy datang?" Sambil duduk di dekat Karita, aku menjawab, "Dia datang mengantar orang dari pengadilan agama." "Orang dari pengadilan agama?" Ibu dan yang lainnya bergumam, termasuk Hanum. Dia juga kelihatan bingung. "Untuk apa mereka datang?" tanya Karita. "Entahlah, aku juga bingung kok. Mereka memberikan ini, mereka bilang ini surat gugatan cerai. Tapi dari siapa dan untuk siapa? Aku pikir mereka salah alamat." Aku memperlihatkan surat yang belum juga aku buka. Ya entahlah. Hatiku tiba-tiba berdebar tidak karuan. Perasaanku juga menjadi tidak enak. "Biar kakak lihat." Karita mengambil kasar surat yang ada di tanganku. Ia terlihat tegang. Kak Santi pun sama. Ia terlihat tegang juga. Mataku dan perhatianku fokus pada Karita yang mulai membuka surat itu. Wajah tegangnya kemudian berubah merah padam. Karita melepas surat yang mungkin selesai ia baca, kemudian menatapku dengan lekat. "Apa yang terjadi?" lirihnya kemudian. Maksud kakak?" Aku balik bertanya dengan perasaan yang semakin campur aduk. "Ini suratan gugatan cerai dari Anjani untukmu." "Apa? Gugatan cerai dari Anjani? Apa-apaan ini? Kenapa Anjani bisa menggugat cerai? Bukankah ia masih di Taiwan?" Ibu dan Kak Santi berseru hampir bersamaan. Sementara aku mematung kaku dengan hati tercabik, namun tak percaya dengan apa yang kudengar. Tubuh dan lidahku kaku. Tak ada sedikit pun suara yang mampu kukeluarkan. "Berikan surat itu pada ibu. Jangan bercanda dengan masalah yang tidak lucu seperti ini." Ibu membentak sambil bergerak cepat, menyambar kertas surat yang ada di pangkuan Karita. Dengan suara keras ibu membaca surat itu dan isinya sama seperti yang dikatakan Karita. Surat gugatan cerai yang diantar oleh tadi. Ternyata untukku dan dari istriku Anjani itu. Ternyata yang aku lihat selama ini benar-benar Anjani. Wanita yang hampir kutabrak dan kemarin berada di rumah Cindy adalah Anjani. Sampai hati Anjani berbuat seperti ini kepada aku. Apa salah dan dosa aku padanya hingga tiba-tiba menggugat cerai? Apa yang ada di pikiran istriku itu hingga pulang dengan diam-diam dan langsung menggugat cerai? Tak adakah rasa kasihan di hatinya padaku yang menunggu selama 3 tahun dalam rindu? Tiba-tiba aku merasa semua ini adalah sebuah lelucon. Anjani sengaja berbuat seperti ini untuk membuat kejutan kepada aku. Dia sengaja membuat surat gugatan palsu. Dengan cara itu istriku itu mengabari kepulangannya padaku. Hatiku tiba-tiba girang. Aku berdiri dan menyambar kertas surat yang baru saja selesai dibaca ibuku. "Lihat, ini surat palsu. Anjani sengaja membuat begini untuk kejutan kepulangannya padaku. Anjani sudah pulang, yang aku lihat kemarin adalah dirinya. Anjani membuat kejutan padaku." Aku berseru sambil mengangkat tinggi kertas surat. Akan tetapi tak ada yang percaya dengan ucapanku. Bahkan Karita memeluk tubuhku sambil berucap lirih. "Itu surat asli, Nom. Ada stempel dari pengadilan agama. Ini bukan kebohongan. Anjani benar-benar membuat kejutan. Ia pulang diam-diam dan langsung menggugat cerai." Bentar. Aku tidak ingin percaya dengan apapun yang dikatakan Karita. Namun aku mengintip kertas yang ada di tanganku. Benar saja. Ini surat asli, resmi dari pengadilan agama. Aku terkulai sambil meremas kertas yang ada di tanganku. Aku tidak mau percaya. Tapi kenyataannya tak bisa terelakkan. Anjani benar-benar menggugat cerai diriku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dosa apa yang telah kau lakukan pada Anjani hingga begitu tega ia berbuat begini padamu, Nom? Kak Santi ikut melirik. Ia juga terlihat syok dengan kenyataan ini. Tak ada yang mampu kulakukan, lidah keluh dan dadaku pun sesak. Aku tak bisa berpikir jernih lagi. Kejadian yang sangat tiba-tiba ini membuat jiwaku terguncang. Terasa ada yang bertalu dalam tanganku. Kepala pening seperti ingin pecah. Semakin lama aku merenungi, semakin sakit pula yang aku rasakan. Ditambah omelan ibu membuat kepala aku sakit dan terasa berputar-putar. Dasar wanita licik. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba menggugat cerai.
Jika bukan tak ada apa-apa, tak mungkin ya seperti ini. Aku juga merasa begitu, Bu. Si Anjani itu pasti punya lelaki lain, hingga tiba-tiba pulang dan gugat cerai seperti ini. Nah, itulah yang ibu maksud, Num. Hanya orang gila yang berbuat seperti ini bila tak ada sebab dan maksudnya. Anjani pasti selingkuhan. Ia gugat cerai karena ingin menikah dengan selingkuhannya itu. Aku juga sependapat dengan ibu dan Hanum. Itu sebabnya Anjani tidak lagi mengirim uang dan tidak bisa dihubungi karena ia sudah punya calon suami. Benar-benar wanita biadab. Ucapan ibu, Karita dan Hanum benar-benar membuat hatiku semakin tidak terkendali. Aku sangat marah, geram, malu, sedih. Dan entah rasa apa lagi, semua rasa itu berbaur menjadi satu, membuat jiwa dan pikiranku terguncang hebat. Rasa takut kehilangan dan hati kosong bahkan sebelum perceraian terjadi membuatku tidak tahan lagi. Aku berdiri dengan cepat kemudian berteriak di depan semuanya. Diam! Jangan ada yang bicara lagi. Tutup mulut dan biarkan aku tenang. Kalian tidak tahu betapa sakitnya hatiku saat ini. Sakit, sungguh sangat sakit. Semua langsung diam. Namun aku kembali lemas, terkulai dan terduduk menapaki lantai. Anjani, Anjani, wanita macam apa dirimu? Mengapa tiba-tiba menggugat cerai seperti ini? Tak bisakah semuanya dibicarakan dengan baik-baik dulu, Anjani? Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikanmu. Kita tidak akan pernah bercerai. Ku kepala surat gugatan cerai kemudian membukanya kembali. Ini tidak akan terjadi. Aku tidak akan bercerai, teriakku lagi sambil merobek kertas yang ada di tangan. Aku akan mencarimu, Anjani. Aku akan menemukan dirimu. Dimanapun kau berada, kita tidak boleh bercerai. Aku akan datang padamu untuk meminta membatalkan gugatan ini. Kau tidak bisa melakukan ini, Anjani. Bukankah kau sangat mencintaiku? Aku berdiri tegak tanpa peduli dengan tatapan ibu dan semuanya. Aku berbalik cepat, ingin keluar rumah untuk mencari Anjani dan memintanya membatalkan gugatan cerai ini. Anom, kau mau kemana? Ibuku berseru. Aku akan mencari Anjani, jawabku tanpa menoleh. Temui Cindy. Bukankah kemarin kau melihat Anjani di rumahnya? Ada sedikit kelegaan ketika ibuku berkata begitu. Terlalu syok aku sampai melupakan kejadian kemarin. Pikirku akan mencari Anjani langsung ke rumah orang tuanya. Ayo, kita sama-sama melabrak Cindy. Semua ini pasti ada sangkut pautnya dengan dirinya. Pasti dia yang menghasut Anjani hingga tiba-tiba gugat cerai seperti ini. Aku setuju dengan ucapan ibu. Hati juga mengatakan jika Cindy juga ada andil dalam masalah ini. Kontak atas nama Anjani B yang menelponnya waktu itu pasti Anjani istriku. Sekarang aku semakin geram karena merasa bodoh begitu mudahnya diperdaya wanita jurus itu. Iya, ayo kita sama-sama melabrak wanita kumal itu. Kak Rita juga mendukung ucapan ibu. Pun Kak Santi juga ikut setuju. Ayo, kita datangi dia, serunya. Akhirnya kami serempak bergerak menuju rumah Cindy. Meski Hanum orang luar, tapi ia ikut juga bersama kami. Baru saja aku mencapai pintu depan, aku melihat Cindy keluar rumahnya. Dia berjalan menuju samping rumah yang berbatasan dengan rumah mertuanya dengan menghadap-menghadap. Tunggu! Aku menahan ibu dan kakak-kakakku yang sudah mendesak ingin keluar. Ada apa? Ibu bertanya marah. Cindy menghadap-menghadap menuju rumah mertuanya. Gelagatnya sangat mencurigakan. Sebaiknya kita ke sana juga dengan diam-diam. Siapa tahu Anjani bersembunyi di sana, jawabku sambil bertahan di tengah-tengah pintu. Jika begitu ayo kita ke sana dengan diam-diam dan berpisah, ujar Karita. Baiklah, aku yang paling dulu, sambutku dengan langsung keluar dari rumah. Dengan mengendap-endap pula aku menuju rumah mertua Cindy. Syukurlah jalan sedang sepi. Tetangga depan rumah juga tidak nampak hingga aku tiba di rumah mertua Cindy tanpa ada hambatan. Rumah nampak lenggang. Aku memasuki pekarangan rumah dan mencari tempat aman. Dari bawah jendela ruang samping aku bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi di dalam. Enak ya, makan di rumah nenek lauknya ayam terus. Di dalam sana Ayara dan anak Cindy sedang disuguhi makanan oleh Cindy. Ternyata di sini Cindy menyembunyikan Ayara untuk makan. Setelah aku pergoki waktu itu ia memindahkan Ayara ke rumah mertuanya. Sungguh hebat dia. Sampai-sampai harus ngumpet begini demi memberi makan enak pada anakku. Pantas saja Ayara terlihat berisi dan bersih.
Ternyata dialah yang mengurusnya dengan sembunyi-sembunyi. Aku yakin semua yang dilakukan Cindy tidak ada yang gratis. Pasti dia mengambil untung banyak dari semua ini. Aku menjadi semakin yakin jika dialah yang punya andil besar dalam masalahku. Pasti dia yang menghasut Anjani untuk berpaling dariku, agar dirinya yang mendapat untung. Cindy memberikan makanan pada Ayara dengan halus lembut seperti seorang pembantu pada anak majikan. Sebagaimana Cindy melayani anak kandungnya, begitu pula ia memperlakukan Ayara. Makan yang banyak ya. Nanti jika ibumu sudah memenangkan sidang, kau tidak perlu makan dengan sembunyi seperti ini lagi, ucap Cindy sambil mengelus rambut Ayara. Sepertinya anakku itu tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Cindy. Dia tidak menjawab dan mulai makan dengan lahapnya. Justru akulah yang kepanasan dan naik darah mendengar ucapan Cindy. Ternyata dia sudah tahu semuanya. Dia dan Anjani benar-benar berhati busuk. Apa mungkin Anjani akan menang? Ibu mertua Cindy yang berada juga di ruangan yang kuintai bertanya pada menantunya itu. Tentu saja dia akan menang, Bu. Ayara masih di bawah umur. Hak asuh terhadapnya pasti jatuh ke ibunya. Juga seandainya Anom keberatan, bukankah kita sudah siap menjadi saksi bahwa Anom dan ibunya tidak mengurus Ayara dengan baik? Mereka menelantarkan Ayara. Bangsat, geramku dalam hati. Ternyata semuanya sudah mereka siapkan sedemikian rupa. Meski hati sangat sakit, aku masih tetap mengintai. Aku ingin mendengar di mana Anjani saat ini. Syukurlah Anjani punya keluarga yang masih mau peduli padanya, meskipun dia telah membuat mereka kecewa. Mertua Cindy kembali berbicara. Iya, syukur pula paman dan bibi Anjani itu tetap peduli pada Anjani. Meskipun orang tua Anjani masih saja marah pada Anjani, tapi paman dan bibinya tetap peduli. Jika tak ada mereka, Anjani tak akan bisa berubah cerdik, menyisakan sebagian gajinya untuk disimpan. Aku melebarkan telinga mendengar ucapan Cindy, tubuh semakin kupepet di tembok agar bisa mendengar semakin jelas. Ya, meskipun tidak banyak tapi sangat berguna juga, timpal mertua Cindy. 2 juta selama 2 tahun itu lumayan juga, Bu. Aku sangat penasaran apa maksud Cindy. Aku sudah bergerak ingin masuk melabrak, tapi tubuhku ditahan. Ternyata ibu sudah berada di belakangku. Akhirnya aku tetap diam dan menyimak lagi. Beruntunglah paman Anjani cepat siaga, meminta Anjani mengirim 2 juta gajinya selama 2 tahun penuh. Jika tidak, ia tidak akan mendapat apa-apa, sambung Cindy. Anom dan ibunya memang kelewatan, bermegah-megah dengan gaji Anjani, tapi Ayara tidak mau diurus. Mereka begitu tega menelantarkan anak sendiri. Anjani tak salah menipu mereka mengatakan gajinya 7 juta padahal sebenarnya 9 juta. Ucapan mertua Anjani membuat tanganku terkepal kuat. Pun ibu mencengkram pundakku dengan kuat. Mungkin dia juga sakit hati menerima kenyataan bahwa selama ini ditipu oleh menantu yang ia anggap sangat patuh itu. Gaji awal Anjani memang 7 juta, Bu. Setelah setahun bekerja dinaikkan menjadi 9 juta. Sampai di situ aku tidak tahan lagi. Harga diriku merasa diinjak-injak oleh istri sendiri. Orang lain lebih tahu segalanya ketimbang diriku. Orang lain lebih tahu gaji istriku ketimbang aku yang sebagai suaminya. Begitu tidak terpercayanya Anjani padaku hingga berbuat seperti ini. Kita pulang saja, bisikan ibu membuatku mematung beberapa saat. Padahal aku ingin sekali melabrak Cindy, tapi jadi dilema karena ajakannya. Ada hal penting yang harus kita bicarakan di rumah. Ibu kembali berbisik. Karena percaya ibu akan melakukan yang terbaik, akhirnya aku pun menurut juga. Dengan pelan tanpa menimbulkan suara yang berarti aku keluar dari persembunyian. Ternyata cuma ibu yang ikut bersamaku, sedang yang lain menunggu di gerbang halaman. Ayo kita harus bertindak cepat, seru ibu setelah kami keluar dari pekarangan rumah Cindy. Meski masih bingung dengan apa yang hendak dilakukan ibu, tapi aku menurut juga. Bahkan aku baru tersadar bahwa lelaki yang bersama Anjani kemarin adalah pamannya. Meskipun aku tidak pernah bertemu dengan lelaki itu, tapi aku juga baru menyadari jika ia sangat mirip dengan ayah Anjani. Bentakan dan pelototannya itu benar-benar mirip dengan ayah mertuaku itu. Aku benar-benar merasa sangat bodoh telah ditipu daya oleh Anjani dan semuanya. Aku merasa sangat tersinggung dan kecewa. Tapi aku juga tidak akan tinggal diam. Jika Ayara adalah kelemahan Anjani, maka akan kugunakan anakku itu sebagai senjata untuk menaklukkannya lagi. Aku ingin Anjani penurut lagi seperti dulu. Katakan, apa yang harus kita lakukan?
Ibu bertanya berang pada kami semua setelah berkumpul kembali di ruang tengah. Ibu telah menceritakan semua yang baru saja ia dengar dan dilihat dari rumah Cindy. Kita labrak dan buat perhitungan dengan wanita kumal itu, Bu. Ternyata dia biang masalah ini. Kak Santi menjawab sengit. Iya, ingin ku jambak rambut kusut wanita tidak tahu diri itu. Aku geram. Kak Rita tak kalah marahnya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, dan kalian tidak akan mendapat apa-apa. Hanum menyambut. Tepat seperti yang dikatakan Hanum. Kita tidak akan mendapat apa-apa bila membalas dengan kekerasan. Sebaiknya kita bermain cantik saja. Bila Anjani yang bodoh itu saja bisa menipu seperti ini, lalu kita yang pintar tidak bisa lebih dari itu? Tentu saja bisa. Ibuku menyambut cepat ucapan Hanum. Lalu kita harus bagaimana, Bu? Tanyaku cepat. Ibu punya pemikiran lain. Itu sebabnya memintamu lekas pulang tanpa melabrak wanita jelek itu. Ibu ingin sesegera mungkin memenangkan masalah ini. Urus sertifikat rumah dan tanah ini, Nom. Datangi kepala dusun dan minta padanya untuk mengurus sertifikat atas nama dirimu. Dengan begitu meskipun Anjani menang dalam sidang perceraian nanti, kita tetap menang karena mendapatkan tanah dan rumah dari hasil kerja kerasnya. Ambil tanah dan rumah ini. Ide yang sangat bagus dan hebat. Begitu ucapan ibu selesai, Hanum langsung berseru. Aku malah melongo. Tak sedikit pun pemikiran itu terlintas di benakku. Ibu benar-benar hebat. Bahkan Kak Rita dan Kak Santi pun ikut melongo sepertiku. Pikiranku tidak sampai ke situ, Bu. Aku bergumam. Iya, aku pun tak terlintas untuk melakukan itu. Sebelum Anjani bertindak, kita harus lebih dulu melakukannya. Kak Rita menyambung ucapanku. Bila sudah berhasil, jual rumah ini agar Anjani semakin tidak bisa berkutik. Hanum menambahkan. Ya, ibu sangat setuju. Ibuku terlihat begitu lega. Semuanya juga nampak sangat puas. Mungkin hanya diriku yang masih saja bimbang. Aku memang setuju dengan ide ibu, tapi aku tidak mau bercerai. Aku sangat mencintai Anjani dan tak mau berpisah dengannya kok. Apa yang kau pikirkan, Anom? Kenapa nampak bimbang seperti itu? Kak Rita bertanya. Ternyata dia bisa membaca raut wajahku. Apa kau tidak setuju dengan rencana ibu? Sambungnya. Aku setuju, tapi aku tidak mau bercerai. Aku ingin Anjani tetap menjadi istriku. Bodoh. Bahkan orang dungu pun akan berpikir dan malu berucap sepertimu. Anom, bisa-bisanya kau masih mengharapkan Anjani, padahal dengan jelasnya ia membuangmu. Bahkan sebelum ucapanku selesai, ibu sudah membentak. Iya, kayak tidak ada wanita lain saja sih, timpal Kak Santi. Sungguh disayangkan ya, lelaki tampan kekar perkasa sepertimu tunduk dan mengemis cinta pada wanita yang hanya menjadi babu seperti Anjani itu. Lelaki seukuran dirimu seharusnya mendapat wanita yang jauh lebih baik darinya. Wanita yang bisa membuatmu bahagia lahir dan batin. Hanum ikut menambahkan. Ucapan Hanum terdengar begitu manis, tapi cinta di hati tidaklah semudah itu untuk disingkirkan. Bukan juga diriku ini mengemis cinta. Anjani itu istriku, jadi sudah sepantasnya lah aku mempertahankannya. Tapi aku masih mencintai Anjani, gumamku akhirnya. Persetan dengan cinta. Bila rumah dan tanah ini berhasil kita dapatkan, ceraikan saja wanita tidak tahu balas budi itu. Tidak perlu ia menggugat dan menuntut hak asuh anak. Biarkan saja dia mengambil anak yang tidak berguna itu. Ibu menjawab gumamanku dengan berapi-api. Bila sudah begini aku pun hanya bisa patuh dan mengalah. Jangan lama begini, Nom. Sebaiknya segera saja urus apa yang direncanakan ibu tadi. Kak Rita mendungkuk ucapan ibu. Iya, sebaiknya kita datangi kepala dusun sekarang juga, ujar ibuku. Tak ingin mendapat omelan lagi, aku pun bangkit sambil berseru. Baiklah, ayo kita berangkat. Ayo, kita berdua saja yang pergi. Aku bergerak dan keluar dari ruangan lebih dulu dari ibu. Ku ambil motor karena akan menggunakannya ke rumah kepala dusun. Akan tetapi baru saja tiba di depan rumah Cindy, aku melihat wanita berhati busuk itu berjalan di halaman samping rumahnya.
Sepertinya ia baru saja keluar dari rumah mertuanya. Mengingat bahwa dialah awal dari masalah ini, emosiku bergejolak. Kontekan motor dan turun begitu saja tanpa peduli dengan ibuku. Terlebih ketika ayahnya juga tiba. Anak semata wayangku itu pasti baru saja selesai makan dan kini keluar untuk bermain lagi. Cindy, kenapa anakku bersamamu? Berjarak beberapa meter dari tempat Cindy, aku berdiri tegak sambil berkacak pinggang. Cindy terlihat panik, tapi bukan dia namanya jika tak bisa berkelit dengan mudah. Aku tidak pernah bersama anakmu. Dia yang datang untuk bermain dengan anakku, ucapnya dengan ketus. Dasar wanita tukang tipu. Selama ini kau diam-diam menyembunyikan anakku di rumah mertuamu, ha? Bentakku. Hei, untuk apa aku seperti itu? Apa untungnya aku menyembunyikan anakmu? Bah, dasar mulut busuk. Aku sudah tahu dan melihat semuanya, tapi kau masih saja berkelit. Melihat apa, ha? Kami sudah melihatmu, Cindy. Tak ada gunanya kau berbohong lagi. Cindy terlihat ingin menyangka lebih jauh, tapi ketika ibuku tiba dan langsung ikut membentak, ia menjadi diam. Karena Cindy diam, ibuku pun melanjutkan. Katakan, apa maksudmu memberi makan cucuku dengan diam-diam? Kau sengaja begitu agar ada alasanmu membuat fitnah, melapor pada Anjani bahwa ayahnya tidak pernah diberi makan olehku, dan kamulah yang selalu memberinya? Aku tidak pernah melapor pada Anjani. Cindy menjawab cepat ucapan ibuku. Jangan bermulut busuk lagi. Aku sudah tahu semuanya. Gara-gara kamu Anjani jadi berani. Gara-gara fitnahmu Anjani pulang dan menggugat cerai. Wajah Cindy merah padam, namun ia semakin nyerocos saja. Anjani pulang dan menggugat cerai bukan karena diriku, tapi itu memang kemauan dia. Pikirkan saja sendiri, mana ada wanita di dunia ini yang tahan bersuami dan bermertua seperti kalian. Pikir pakai otak. Kami tidak pernah berbuat salah, dan Anjani juga tidak pernah seperti ini jika bukan karena hasutanmu. Sejak dulu kau memang gemar ya untuk menghasut Anjani, tapi tidak pernah berhasil. Dan entah cara apa yang kau gunakan kini untuk menghasut menantuku yang bodoh itu. Ibuku menjawab berang ucapan Cindy. Sebelum Cindy menjawab lagi, perhatian kami sama-sama teralihkan dengan kedatangan dua orang yang menggunakan sepeda motor. Meski yang datang itu menggunakan helm dan masker, tapi kini aku langsung mengenalinya. Mereka adalah orang tua Anjani. Ternyata kesinilah mereka selama ini. Aku terlalu fokus pada game hingga tak menyadari semuanya. Bukankah mereka mertuamu? Bisik ibuku. Iya. Aku menjawab singkat sambil mendekat pada kedua mertuaku yang sudah berhenti di depan teras Cindy. Apa kalian salah alamat? Mengapa mendatangi rumah orang dan tidak langsung menuju rumah cucumu? Aku menyapa ketus. Ibu mertua turun dari boncengan kemudian membuka masker dan mencepik. Hah, aku mendatangi rumah orang yang mau mengurus cucuku dengan baik. Aku tidak sudi bertemu pada orang rakus, serakah seperti kalian, ucapnya kemudian dengan tak kalah ketusnya. Ibuku maju dengan sangat cepat. Siapa yang rakus dan serakah? Kau salah orang. Justru dialah yang rakus dan serakah. Kalian belum tahu betapa liciknya wanita ini. Mulut dan hatinya sama-sama busuk. Ibu berteriak sambil menuding Cindy. Cindy yang dituding tidak tinggal diam. Dia juga menjawab dengan cepat. Justru kaulah yang berhati busuk, ujarnya dengan sengit. Jawaban Cindy membuat ibuku semakin berang. Ia berteriak lebih kencang lagi. Kau yang busuk. Kau yang menyebabkan Anjani menggugat cerai. Kau benar-benar licik. Aku melihat perubahan di raut wajah kedua mertuaku. Benarkah Anjani menggugat cerai? Alhamdulillah akhirnya anakku sadar juga. Berarti tidak lama lagi ayah akan tinggal bersama kami. Tidak perlu bersembunyi-sembunyi seperti ini lagi. Keduanya langsung berseru girang. Semuanya semakin terbuka terang. Aku pikir kedua mertuaku hanya datang menyambangi Ayara waktu itu saja. Ternyata dia rutin menemui cucunya dengan sembunyi-sembunyi. Iya, ibu dan bapak tidak perlu lagi mengantar jajan dan uang secara rutin ke sini. Anjani sudah menggugat cerai dan menuntut hak asuh Ayara. Jawaban Cindy membuat kedua mertuaku itu terlihat semakin lega. Aku pikir mereka bersandiwara ketika tidak tahu menahu tentang semua ini. Tapi mengingat ucapan mertua Cindy tadi membuat aku mengerti juga. Orang tua Anjani menjadi marah dan masih marah, dan yang selalu berhubungan dengan istriku itu adalah pamannya.
Tapi mertuaku inilah yang ternyata selalu memberi makanan untuk Ayara, bukan Anjani. Meski Anjani dan mertuaku tidak saling berhubungan, tapi aku yakin istriku itu pasti tahu dari Cindy dan pamannya bahwa ibu dan ayahnya rutin memberi Ayara untuk makan. Itu sebabnya ia tak mau mengirim uang lagi pada aku. Benar-benar persekongkolan yang licik ya. Tak ada gunanya kita di sini. Sebaiknya ke rumah kepala dusun saja. Amarahku sedikit meredam dengan bisikan ibu. Benar yang ia katakan, lebih baik segera mengurus rumah dan tanah itu agar Anjani dan keluarganya gigit jari. Hasil dari kerja kerasnya selama ini akhirnya dimiliki olehku. Tanpa pamit sedikit pun aku dan ibu meninggalkan halaman rumah Cindy. Tanpa peduli dengan orang tua Anjani, aku menaiki motor dan membawanya kencang ke rumah kepala dusun. Di ruang depan aku dan ibu duduk di depan kepala dusun. Tatapan tajam dari lelaki parubaya itu menghujam ke ulu hatiku. Bukankah Anjani yang membeli tanah itu? Lalu kenapa sertifikatnya atas nama dirimu? Ujarnya tegas, menjawab perkataanku yang memintanya mengurus sertifikat tanah dan rumah agar atas nama diriku. Memang benar, tanah itu dibeli dengan uang Anjani. Tapi tetap saja aku yang mengurusnya. Aku jugalah yang menjadi suami. Jadi sudah semestinya sertifikat tanah itu atas nama diriku dong, ucapku berapi-api. Akan tetapi kepala dusun itu mengerutkan kening. Ia tidak bisa menyembunyikan raut wajahnya yang nampak tidak setuju dengan ucapanku. Tidak bisa seperti itu. Tanah yang dibeli dengan uang istrimu harus bersertifikat atas nama dirinya juga, ucapnya dengan tegas. Loh, mengapa bapak yang malah ngotot? Bukankah kita sama-sama tahu bahwa Anom adalah suami Anjani? Jadi tak ada masalah kan jika tanah yang dibeli Anjani di sertifikatnya atas nama dirinya? Ini hanya masalah nama pada sertifikat. Soal kepemilikan tetaplah Anjani yang punya. Bukankah mereka suami istri yang selalu hidup bersama? Ibuku angkat suara menjawab dengan ucapan kepala dusun. Lelaki yang menjadi orang nomor satu di kampungku ini manggut-manggut. Aku pikir dia mengerti dan mengabulkan keinginanku. Akan tetapi aku salah. Dia malah berucap dengan perkataan yang membuatku mati kutu. Bukankah Anjani sudah menggugat cerai? Bagaimana bisa ibu mengatakan mereka akan tetap tinggal bersama? Tidak bisa juga diterima akal bahwa sertifikat atas nama Anom namun pemiliknya adalah Anjani. Bila Anom telah naik di sertifikat, maka otomatis dialah yang punya. Anjani tidak punya kekuatan atas tanahnya sendiri. Dengan cepat dan tegas aku menjawab ucapan kepala dusun. Jadi Bapak juga tahu bahwa Anjani menggugat cerai. Bapak tahu dari mana? Tapi tak masalah Bapak tahu dari siapapun. Toh sebelumnya Anjani memang sudah datang ke sini. Dan sampai hatinya Bapak menipuku waktu itu. Raut wajah kepala dusun berubah merah. Ia nampak salah tingkah. Kau juga ikut bersekongkol dengan menantuku Jitu? Sambung ibuku kemudian. Aku tidak pernah bersekongkol dengan siapapun. Aku hanya menjalankan tugas. Kepala dusun membela diri. Akan tetapi ucapan ibuku langsung menjawab pedas ucapannya. Sejak kapan kepala dusun ditugaskan untuk menipu? Semakin memerahlah wajah kepala dusun. Ia tak dapat berkata lagi. Karena dia diam, ibu melanjutkan. Sudahlah, tak perlu diperpanjang lagi. Usahakan saja anak kita ini untuk mendapatkan sertifikat itu. Bila sudah beres, rumah dan tanah itu akan kami jual. Dan tentunya Bapak akan mendapat bagian juga. Kepala dusun itu pun menggeleng. Kemudian berkata pelan. Maaf, aku tidak bisa membantu. Anjani telah datang lebih dulu untuk mengurus balik nama dan sertifikat rumah dan tanahnya. Pengurusan sertifikat itu sedang dalam proses. Waktu itu Anjani dan pamannya datang untuk mengurus itu. Bahkan dia juga menolak keras untuk melakukan pengukuran ulang. Mendengar penjelasan kepala dusun, hatiku langsung hampa. Ya, ternyata Anjani telah bertindak lebih dulu. Pun ibu terlihat begitu kesal. Bahkan ia tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Ia menggeram marah. Apa tidak bisa dirubah? Kami bisa memberi bonus yang lebih banyak, ucap ibu kemudian. Namun kepala dusun menggeleng. Penolakan kepala dusun membuat ibu semakin marah. Mungkin tak sadar ia pun membentak. Berapa uang yang diberikan Anjani untuk menyogok hingga kau selalu mengikuti semua keinginannya? Jika mau, aku juga bisa memberi lebih banyak dari yang diberikan Anjani. Plak. Kepala dusun langsung marah. Ia mengepak lantai rumah tempat kami duduk. Cukup. Jangan berlebihan seperti ini.
bentaknya kemudian. Tidak punya malu. Kau yang salah, kau pula yang lebih ngotot dan memfitnah orang. Anjay ini tidak pernah menyogok. Tanah dan rumah itu adalah hasil karena kerja keringatnya. Jadi sudah memang sepantasnya dia mengurus semua itu. Sudah seharusnya namanya ada pada sertifikat. Malah bila seandainya nama anakmu yang naik, itu artinya aku yang salah. Dan aku pula yang menelan uang haram yang kau tawarkan tadi. Kepala dusun menyambung panjang lebar. Ibu menanggapi ucapan kepala dusun dengan cebikan. Sok suci, gumamnya kemudian sementara aku menunduk dalam dengan hati yang teramat kecewa. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you, bye bye.